Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Hanif MSI. Perkenalkan, nama saya Sri Andayani, nomor NIM 23811311134. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah yang saya buat dengan judul Kedudukan dan Fungsi Hadis. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bacakan. Yang pertama, hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan sunnah atau hadis dalam Islam sebagai sumber hukum, para ulama juga telah berkonsensus bahwa dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah atau hadis. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam ini, sunnah atau hadis menjadi dasar hukum Islam tasyri'ah kedua setelah Al-Quran. Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa alasan sebagai berikut. A. Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan hadis sebagai penjelas atau tafsir yang dibangun karenanya. B. Mayoritas sunnah relatif kebenarannya. Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa Al-Quran seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir atau para periwayat secara kolektif dalam segala tingkatan. Maka ia memberi faedah absolut kebenarannya dari Nabi SAW. Dan diantaranya ada yang memberi petunjuk. Sedangkan hadis diantaranya ada mu'atawatir yang memberikan faedah absolut kebenarannya. Bahkan yang mayoritas ahad periwayatnya secara individual. Beberapa dalil yang menunjukkan kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam. 1. Dalil Al-Quran. Dalam Al-Quran, banyak terdapat ayat Al-Quran yang menegaskan kewajiban mengikuti Allah yang digandengkan dengan ketaatan mengikuti Rasulnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. B. 2. Dalil hadis. Dalam satu pesan Rasulullah SAW berkenan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya. 3. Dalil ijma' ulama. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sepakat bahwa apa-apa yang berasal dari Rasulullah, baik perbuatan dan takrirnya, dijadikan sebagai landasan untuk menjalankan agama. 4. Dalil akal atau rasio. Maksud dari dalil ini adalah argumen yang disusun berdasarkan pendekatan akal untuk menjelaskan kedudukan hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Hadis sebagai bayan tafsil. Bahwa hadis itu menjelaskan atau memperinci kemujmalan Al-Quran. Karena Al-Quran bersifat mujmal atau global, maka agar dapat berlaku sepanjang masa dan dalam keadaan bagaimanapun diperlukan perinci. Maka dari itu diperlukan adanya hadis atau sunnah. 2. Hadis sebagai bayan takis. Dalam hal ini, hadis bertindak sebagai penjelas tentang kekhusyuan ayat-ayat yang masih bersifat umum. Dalam pengertian ini adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu makna yang mencakup seluruh satuan makna yang tidak terbatas dalam satuan tertentu. Dengan kata lain, semua lafaz yang mencakup semua makna yang pantas dengan suatu ucapan saja. 3. Hadis sebagai bayan taksyid adalah penjelasan terhadap Al-Quran dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan keadaan, sifat, dan syarat tertentu. Mutlak maksudnya adalah hakikat dalam suatu ayat yang hanya berorientasi pada dohirnya tanpa memiliki limitasi yang dapat membuat pagar hukum yang sistematis. 4. Hadis sebagai bayan takhid. Hadis berfungsi juga sebagai penguat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran.
5. Hadis sebagai bayan taksri adalah penjelasan hadis Nabi yang mendefinisikan suatu ketetapan hukum secara independen yang tidak didapati dalam nas-nas Al-Quran. Hubungan Al-Quran dengan sunnah. 1. Sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Hukum tersebut mempunyai 2 sumber dan terdapat 2 dalil. Terkadang as-sunnah itu berfungsi sebagai penafsir atau perinci hal-hal yang disebut secara mujmal dalam Al-Quran atau memberikan takyid atau memberikan takkis dan ayat-ayat Al-Quran yang mutlak dan umum memberikan. Kesimpulan, Al-Quran merupakan pedoman umat Islam yang utama. Namun, isi dan redaksi dari Al-Quran itu sendiri masih sangat bersifat global atau mujmal. Maka dari itu, kedudukan hadis dalam Islam yang utama adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Peran yang kedua adalah agar hadis menjadi pedoman ketika muncul persoalan-persoalan yang tidak secara spesifik terdapat dalam Al-Quran. Peran ketiga adalah menjaga agar ayat-ayat Al-Quran tidak secara sembarangan dilencengkan sehingga seolah-olah ayat-ayat Al-Quran berkontradiksi. Demikianlah tadi presentasi yang saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf kepada Bapak dosen dan mohon bimbingannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.